Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Vlog Leni. Nah, pagi ini aku senang banget teman-teman dapat pesanan lagi lapis legit, walaupun hanya satu cetak ya teman-teman. Nah, ini tadi aku udah beli telurnya. Ini aku pakai yang 30 butir kuning telur ya teman-teman untuk resepnya. Dan ini aku belinya satu biji telur ini harganya 2.200. Jadi kalau di Pontianak itu rata-rata jualnya itu per biji ya teman-teman. Jadi untuk per biji semuanya sudah ada harganya. Nah, ini aku beli yang paling besar ya teman-teman untuk bikin lapis legit. Nah, buat teman-teman semua ikuti terus video kita. Nah, di sini telurnya aku mau pecahkan dulu ya teman-teman. Nah, telurnya ini ukuran yang paling besar aku pakai teman-teman, supaya lapis legitnya itu lebih tinggi ya. Telur lagi mahal teman-teman, biasanya yang besar ini harganya 2.100 satu bijinya, tapi sekarang kita beli yang paling besar itu harganya 2.200. Nah, nanti aku mau kasih teman-teman resepnya ya. Ini resep jualan aku, biasa aku pakai untuk bikin lapis legit. Nanti teman-teman aku mau kasih juga resepnya. Jadi teman-teman ikuti terus video kita. Nah, telurnya ini udah selesai aku pecahkan ya teman-teman. Jadi ini nanti mau kita pisahkan kuning dan putihnya. Jadi untuk lapis legit kita hanya pakai kuning telurnya aja ya. Nah teman-teman, aku di sini mau kasih sedikit trik atau salah satu trik buat teman-teman semua cara memisahkan kuning telur dan putih telur supaya lebih cepat teman-teman. Nah yuk teman-teman ikuti aku yuk. Nah di sini triknya hanya satu ya teman-teman. Jadi menggunakan tangan teman-teman supaya lebih cepat ya. Nah tangannya ini udah bersih ya teman-teman. Jadi kuning telur itu kan bagian putih telurnya itu kadang ada yang kental dan ada yang berbintik ya teman-teman. Jadi kalau kalian pakai sendok itu agak susah ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini kalian bisa tekan menggunakan jari. Jadi kuning telurnya bakalan bersih ya teman-teman. Bakalan bersih seperti ini. Nah ini menurut aku cara yang paling cepat ya, dibandingkan teman-teman menggunakan saringan atau menggunakan sendok. Jadi menggunakan tangan telanjang seperti ini jauh lebih cepat kerjanya teman-teman. Nah satu lagi teman-teman harus menggunakan atau beli telur yang segar ya teman-teman. Jadi telur yang segar itu tidak mudah pecah. Nah ukurannya itu masih bulat dan kokoh seperti ini teman-teman kalau telur segar. Jadi lebih mudah kita pisahkan antara kuning dan putih telurnya. Nah ini kuning telurnya sudah bersih teman-teman. Nah ini bahan-bahannya ya teman-teman. Yang pertama di sini aku ada kuning telurnya 30 butir, kuning telur ukuran yang besar. Nah lalu di sini juga ada susu bubuk. Ini aku pakainya kurang lebih 40 gram. Lalu di sini juga ada margarin. Aku campur dengan butter ya teman-teman. Jadi aku mix. Nah di sini totalnya ada 350 gram. Dan yang terakhir ada gula halus. Di sini aku pakainya gula halus sebanyak kurang lebih 200 gram ya teman-teman. Nah ini dia keempat bahannya. Nah teman-teman yuk sekarang kita langsung aja buat lapis legitnya. Nah yang pertama ini kuning telur kita campur dengan gula halus ya. Kemudian kita kocok atau mixer sampai gula halusnya ini larut dan kuning telurnya sampai ngembang dan kental ya teman-teman.
Ini aku kocok kuning telur dulu supaya nggak perlu cuci-cuci mixernya ya teman-teman. Jadi kalau udah kocok kuning telur bisa kita pakai untuk langsung kita kocok margarin atau butter. Nah, tapi kalau teman-teman kocok butter duluan setelah dikocok, nanti pengocoknya ini harus dicuci bersih supaya pada saat teman-teman kocok kuning telurnya itu kuning telur bakal ngembang dengan sempurna ya. Tapi kalau teman-teman nggak cuci masih berlemak kena margarin atau butter, nanti kuning telurnya nggak bagus teman-teman, jadi nggak ngembang dia dan hasil kuenya itu nanti kurang bagus ya teman-teman, dan bisa bantet juga. Teman-teman, ini kuning telurnya sudah selesai kita mixer ya. Nah teman-teman boleh lihat ke sini, ini tampilan kuning telurnya seperti apa kalau sudah kental. Nah ini teman-teman seperti ini ya, ini konsistensinya bagus untuk bikin lapis legit ya. Jadi ini kental ya teman-teman. Nah sekarang ini kita lanjut kocok margarin atau butter ya teman-teman. Di sini aku campur ya. Nah ini kuning telurnya kita sisihkan dulu. Kita kocok ini sampai mengembang dan juga lembut ya teman-teman. Teman-teman kalau pakai mixer ukuran seperti ini atau mixer tangan, ini minimal kocok kurang lebih 12 menit sampai 13 menit ya. Oke teman-teman, ikuti terus video kita. Oke teman-teman, ini margarinnya sudah ngembang ya. Jadi kita mau matikan mixernya. Nah sekarang kita mau campur margarin ke dalam kuning telur yang tadi udah kita kocok teman-teman. Jadi kita campur dulu. Nah ini kita bagi 2 kali ya teman-teman supaya lebih gampang kita mencampurnya. Ini kita boleh mixer lagi pakai kecepatan yang paling rendah aja ya teman-teman. Nah kalau sudah merata teman-teman, kita mau masukkan bahan terakhir yaitu susu bubuk. Nah kalau ada teman-teman yang gak suka pakai susu bubuk, teman-teman boleh ganti dengan tepung terigu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, 5, 6, kurang lebih aku masukkan 7 sendok ya teman-teman. Nah ukuran sendoknya yang kecil seperti ini. Jadi kalau teman-teman pakai sendok yang standar untuk sehari-hari bisa pakai di 5 sendok. Nah ini kita aduk lagi atau mixer lagi sampai tercampur merata. Pakai kecepatan mixer yang paling rendah juga. Oke teman-teman, ini adonan lapis legitnya sudah selesai. Teman-teman, ini adonan lapis legitnya sudah selesai. Ini adonannya sudah siap dipanggang ya. Nah teman-teman, ini kita mau buka dulu api ovennya ya. Jadi ini aku panggangnya pakai oven gas ya teman-teman. Nah, untuk besar kecil apinya teman-teman boleh lihat di sini. Ini sebesar apa aku pakai. Nah, jadi untuk api oven, untuk pemanggangan lapis kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, ini belum rata karena dia baru dinyalakan. Nah, teman-teman boleh lihat ini. Mau kasih lihat teman-teman ya, supaya nanti kalau kalian panggangnya pakai oven gas seperti ini, jadi apinya kurang lebih besarnya seperti ini, karena dia kan nggak ada suhunya ya teman-teman. Jadi ini aku
pakai filling aja. Nah, untuk apinya ya kira-kira seperti ini ya. Oke teman-teman, ikuti terus video kita. Nah teman-teman, sebelum kita panggang, ini aku mau tunjukin loyangnya. Aku pakai loyang ukuran 18 kali 18 dan tingginya ini 7 cm ya teman-teman. Nah, ini di bagian dasarnya teman-teman harus olesi dengan margarin, kemudian dikasih alas kertas baking. Nah, sekarang kita mau timbang. Untuk satu lapisnya ini ukuran 18, timbang di 75 gram ya teman-teman. Nah, ini kita timbang supaya lapisannya itu merata. Tapi kalau teman-teman menggunakan sendok sayur juga boleh ya teman-teman, karena itu juga takarannya pas. Nah, 75 gram. Kemudian ini kita ratakan. Nah, kalau sudah rata, kita langsung panggang ya teman-teman. Nah, untuk lapis legit, untuk lapisan pertama, teman-teman boleh panggang di api atas bawah ya. Ini suhunya antara 160 sampai 175 kalau oven gas aku teman-teman. Tapi kalau kalian pakai oven listrik biasanya suhunya 200 ya. Nah, ini kita mau panggang pakai api atas langsung aku teman-teman. Jadi boleh api atas bawah atau api atas langsung untuk lapisan yang pertama. Nah, ini kita mau masukkan ke oven. Panggang sampai matang ya teman-teman. Sampai bagian permukaan dan juga dasarnya sampai matang. Oke. Nah, ini kita mau cek ya untuk lapisan yang pertama ya teman-teman. Jadi ini kita mau panggang sebentar lagi teman-teman. Jadi warnanya ini kurang kecoklatan ya. Kita mau panggang lagi. Nah, untuk lapisan pertama sudah matang ya teman-teman. Jadi ini kita mau kasih adonan lagi. Nah, untuk adonan lapis yang bagus itu adonannya kental ya teman-teman. Nah, seperti ini kentalnya. Jadi nanti hasil lapisnya biasanya bagus ya teman-teman. Nah, kalau sudah, ini kita diratakan lagi ya. Ini kita ratakan sampai di bagian sudut loyangnya juga. Nah, untuk lapisan yang kedua ini teman-teman, sampai lapisan yang nanti teman-teman panggang sampai terakhir adonannya habis, panggangnya kita pindah di api atas terus. Jadi awalnya tadi boleh pakai api atas bawah atau api atas, boleh untuk lapisan yang pertama. Kemudian lapisan yang seterusnya itu udah pakai api atas ya teman-teman, sampai lapis legitnya ini selesai dan adonannya habis. Nah, ini juga udah matang ya teman-teman. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Udah matang. Ini kita mau tekan dengan penekan lapis. Nah, penekannya ini boleh diolesi dengan margarin ya teman-teman. Kita beri lagi dengan adonan lapis legit. Ratakan.
Nah, sekarang kita mau lanjut ya, panggang lapis legit ini sampai selesai. Ini adonannya sudah tinggal sedikit ya teman-teman. Nah, ini kita mau lanjut lagi panggang. Dan ini udah matang, hampir matang tadi aku lihat teman-teman. Tapi sekarang kayaknya udah matang sih. Nah, bener kan udah matang. Kita mau tekan-tekan, ini udah dipanggang setengah loyang lebih ya teman-teman. Jadi udah mau hampir selesai, beberapa kali lagi. Nah, ini kita mau ratakan. Nah, kita ratakan seperti ini juga meminimalisir timbulnya gelembung ya teman-teman. Cuman kalau lapis legit itu pasti ada timbul gelembung saat teman-teman panggang ya. Jadi enggak selamanya atau seloyang ini bakalan mulus setiap lapis ya teman-teman. Pasti ada gelembungnya. Nah, kalau aku biasanya gelembungnya ini dalam keadaan masih mentah aku tusuk ya teman-teman. Jadi jangan tunggu sampai gelembungnya udah menghitam baru ditusuk, biasanya akan berbekas. Lanjut kita panggang. Nah, teman-teman mohon maaf ya, di sini aku lupa nyalahin mic-nya, jadi otomatis suara aku nggak kedengaran ya teman-teman. Nah, ini lapis legitnya udah untuk lapisan yang terakhir ya teman-teman, kita panggang. Jadi sebelum kita tuang dengan adonan lapis legit yang terakhir ini, lapisnya kita juga tekan-tekan ya. Nah, ini kita tujuan tekan-tekan lapisnya ini supaya lapisannya itu rata, dan kalau ada gelembung bisa kita tekan gelembungnya itu supaya lapisannya tidak terlalu berbekas ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini lapisannya cantik banget ya, permukaannya, warnanya ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku mau akhiri videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton ya, teman-teman. Terima kasih banget. Dan buat kalian yang udah subscribe, aku juga mau ucapin terima kasih. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini, dan kita bertemu di video selanjutnya.